Oke, baik. Kita akan simak bersama suka duka yang dialami oleh teman kita Natalia Lau pada saat mengikuti perkuliahan jarak jauh. Baik, Natalia, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam Merdeka Literasi. Saat ini saya akan menyampaikan tugas modul 8 tentang perkuliahan jarak jauh atau PJJ. Latar belakang PJJ. Pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan untuk melakukan gerakan kerja dari rumah yang mengharuskan masyarakat untuk bekerja secara online dari rumah mereka masing-masing dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Banyak masyarakat yang menanggapinya dengan baik, namun ada juga masyarakat yang tidak menanggapinya dengan baik. Untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, semua lapisan masyarakat diharuskan menerapkan protokol pencegahan pandemi virus COVID-19 dengan menerapkan protokol yaitu tetap tinggal di rumah atau stay at home, menggunakan masker saat keluar rumah, tetap jaga jarak fisik dan hindari kerumunan, serta pembatasan pertemuan atau social distance dengan jumlah banyak. Dengan diliburkan beberapa sekolah ataupun kampus, bukan berarti kegiatan belajar mengajar juga libur. Kegiatan belajar dan mengajar tetap harus dilakukan meskipun dari rumah. Guru atau dosen memberikan materi pelajaran dan bekerja dari rumah, sedangkan para peserta didik atau mahasiswa tetap harus belajar meskipun dari rumah. Suka duka mengikuti PJJ. Suka mengikuti PJJ. Di sisi lain, beberapa dampak positif juga dirasakan dengan hadirnya sistem PJJ ini, karenanya antara dosen dan mahasiswa dituntut untuk melek teknologi. Maka dengan adanya PJJ ini diharapkan setiap mahasiswa mampu memanfaatkan sarana dan prasarana guna mengeksplor kemampuan agar tidak buta teknologi. Memanfaatkan kuliah daring dengan membantu orang tua dan mengisi dengan kegiatan yang lebih produktif. Duka mengikuti PJJ. Banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti perkuliahan. Faktor wilayah terpencil yang krisis sinyal, harga paket internet yang mahal, dan kemampuan secara finansial menjadi hal yang rumit untuk dijelaskan. Ditambah dengan tugas kuliah yang tak pernah habis, uang jajan yang menipis, semakin membuat bosan dan stres tak tertolong. Pasalnya memilih untuk tetap tinggal di wilayah perantauan atau kembali ke kampung halaman adalah dua hal yang sulit untuk dipilih. Setidaknya di tengah pandemi ini kita berkumpul dengan keluarga. Manfaat PJJ. Mendorong pemanfaatan kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan. PJJ memungkinkan pembelajaran tanpa tatap muka hingga harus menggunakan media komunikasi dan informasi. Media yang biasa digunakan yaitu gawai, laptop, komputer, dan sejenisnya. Dengan begitu, peserta didik diharapkan mampu memahami bagaimana penggunaan media-media tersebut dalam pembelajaran. Anak memiliki waktu lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga. Di era pandemi COVID-19, semua kegiatan masyarakat diupayakan dilaksanakan dari rumah, termasuk belajar, bekerja, dan beribadah. PJJ merupakan salah satu bukti nyata pelaksanaan belajar dari rumah. Biasanya peserta didik banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Kini sebaliknya. Pengoptimalan peran orang tua dalam membimbing sekaligus mengevaluasi cara belajar anak. PJJ pun memberi peluang orang tua untuk mengevaluasi sikap dan perilaku belajar anak. Orang tua secara langsung dapat memantau bagaimana sikap anak ketika belajar dan berinteraksi dalam
dalam proses pembelajarannya. Pengoptimalan peran orang tua dalam mengedukasi anak tentang pemanfaatan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Disinilah bimbingan dan pengawasan orang tua sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anak menggunakan internet secara bijak dan berkaitan dengan kelangsungan pembelajaran. Menghemat uang transport dan uang saku. PJJ dilaksanakan dari rumah. Secara otomatis peserta didik tidak perlu pergi ke sekolah. Jika PJJ benar-benar difasilitasi dengan baik bagi seluruh pelajar, sebenarnya dapat menghemat uang saku dan uang transport bagi pelajar. Apalagi jika jarak rumah ke sekolah jauh. Anak tidak perlu pergi ke sekolah jika tidak perlu jajan di luar karena sudah disediakan di rumah masing-masing. Menghemat sarana pembelajaran. Manfaat yang tidak kalah menarik jika PJJ benar-benar efektif, yakni dapat menghemat sarana seperti kertas, tinta, dan ATK. Karena semua kegiatan pembelajaran mulai dari materi, penugasan, dan ujian dikumpulkan dalam bentuk soft copy dan dikirimkan secara online. Sisi positif PJJ. Sisi positif dari diadakannya PJJ adalah penyesuaian penggunaan teknologi. Kita dapat belajar menggunakan teknologi dengan lebih baik. Proses pembelajaran juga dapat dilakukan lebih efektif walau tidak berlaku untuk semua. Namun kita dapat mencoba dan mengingatkan proses pembelajaran untuk kedepannya. Murid juga dapat belajar dengan lebih fleksibel, tidak perlu terikat secara fisik dan hanya membuka kamera. Ini juga berkait dengan guru. Proses mengajar dapat dilakukan dengan lebih fleksibel tanpa terikat catatan dan buku. Berikutnya sisi negatif PJJ. Sisi negatif dari ini lebih positifnya. Murid akan menjadi kurang disiplin karena fleksibilitas pembelajaran dapat digunakan dengan salah, menyebabkan murid menjadi malas. Teknologi yang dibutuhkan juga jadi hambatan bagi guru dan murid. Terkadang tidak. Hal yang paling penting adalah selama PJJ para murid kehilangan keinginan untuk belajar. Ini terjadi karena faktor kedisiplinan yang tidak ditekankan. Banyak sekali murid yang tidak mendengar pelajaran dan sebagai guru hanya bisa mengandalkan kamera aktif atau tidak. Solusi untuk PJJ. Kemendikbud berusaha memberikan sebuah solusi dengan pemberian kuota secara gratis kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen selama September sampai dengan Desember 2020. Anggaran sebesar 9 triliun digelontorkan untuk pulsa atau kuota data selama 3-4 bulan ke depan. Pembagian data kuota setiap bulannya akan diberikan kepada siswa sebesar 35 GB per bulan. Guru mendapat kuota 42 GB per bulan, sedangkan mahasiswa dan dosen akan mendapatkan kuota 50 GB per bulan. Harapannya agar supaya Indonesia sembuh dari COVID-19 dan kita bisa melakukan perkuliahan tatap muka. Simpulan atau konklusi PJJ. PJJ atau pendidikan jarak jauh adalah suatu metode pembelajaran yang telah terkonsep di mana antara pengajar dan peserta didik dapat melakukan pembelajaran tanpa harus bertemu dan bertatap muka secara langsung. Tetap tinggal di rumah, stay at home, menggunakan masker saat keluar rumah, tetap jaga jarak fisik dan hindari kerumunan atau physical distance, serta pembatasan pertemuan atau social distance dengan jumlah banyak untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat malam, Enci. Oke, terima kasih.